jenis data, kita membagi jenis riset itu dalam dua jenis, yaitu riset kuantitatif, di mana kita memproses angka, dan yang kedua adalah riset kualitatif, di mana kita mendapatkan data berupa kata-kata. Oke, nah yang kata-kata tidak akan kita bahas, karena ini konteksnya adalah berbicara tentang analisis kuantitatif. Oke, nah riset kuantitatif itu biasanya kita dapatkan dengan menggunakan tes kognitif maupun tes non-kognitif. Tes kognitif misalnya seperti kita menguji kemampuan berbahasa asing, tes TOEFL misalnya, apakah betul kalimat yang kita nilai secara tata bahasa, apakah ungkapannya betul, tepat, oke? Itu adalah jenis-jenis tes kognitif, atau yang paling umum adalah seperti tes kemampuan berpikir, intelijensi, oke? Itu contoh tes kognitif. Nah, tes non kognitif itu biasanya mengukur sesuatu yang sifatnya opini, persepsi, sikap. Nah, biasanya dalam ilmu pemerintahan itu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan. Misalnya kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi misalnya. Oke, bagaimana pemerintahan Jokowi menangani pandemi COVID, atau bagaimana pemerintah Jokowi menangani kelangkaan minyak goreng misalnya. Itu adalah hal-hal yang kita coba untuk menginterpretasi, dan biasanya kalau ahli politik dia tertarik dengan tren. Apakah misalnya tingkat kepuasan pada pemerintah ini meningkat atau menurun. Oke. Nah, konteks yang kita diskusikan adalah konteks untuk riset kuantitatif, di mana datanya berbentuk angka. Oke, kita tidak berbicara untuk yang bersifat kata-kata. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang riset kuantitatif, maka dasar daripada melakukan riset tersebut adalah kejelasan apa yang mau diukur. Oke. Nah, kejelasan apa yang mau diukur itu yang kita sebut sebagai variabel. Oke. Variabel tentu sifatnya tak terbatas, oke, unlimited, oke. Nah, untuk menjelaskan apa yang mau kita ukur, tentu kita harus mempunyai definisi yang jelas. Misalnya definisinya adalah kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau itu misalnya terlalu besar, terlalu luas, bisa Anda lebih ringkaskan, misalnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Oke, artinya kita tidak mengukur hal yang lain, kita hanya fokus kepada pengukuran variabel tentang kemampuan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Oke, jadi harus ada kejelasan dulu apa yang mau diukur. Oke, itu adalah kuncinya. Nah, yang kedua adalah kalau kita mau mengukur tersebut, tentu kita memerlukan alatnya. Maka untuk konteks mengukur kepuasan pemerintah, kita perlu menyiapkan mungkin beberapa pertanyaan. Oke, misalnya kalau konteksnya adalah kepuasan kerja pemerintahan Jokowi terhadap pandemi, misalnya apakah informasi yang diberikannya jelas? Apakah informasinya bermanfaat? Apakah informasinya sifatnya tepat waktu diberikan? Oke. Apakah misalnya pandangan masyarakat diakomodasi? Nah, itu adalah alat-alat atau item-item pengukuran yang harus ada dalam instrumen yang mengukur tentang kepuasan kerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID misalnya. Oke, artinya Anda memerlukan alat ukur. Oke. Nah, kalau kita sudah mempunyai alat ukurnya, maka kita akan bisa mendapatkan datanya, angkanya. Nah, angka tersebut biasanya kita tidak hanya sekedar melaporkan dalam konteks permukaan saja,
Misalnya berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai standar deviasi. Kadang-kadang kita ingin melihat mana yang lebih percaya pada pemerintah, apakah lelaki atau perempuan, apakah tua atau muda, atau afiliasi politiknya. Misalnya apakah orang tersebut preferensinya kepada partai pemerintah atau tidak. Oke. Nah, ini bisa menunjukkan analisis yang lebih mendalam tentang seberapa puas pelayanan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID, berdasarkan subgrup populasi, misalnya lelaki, perempuan, tua, muda, profesi, dan selanjutnya. Nah, konteks kita adalah balik lagi riset kuantitatif berbentuk angka. Kalau kita mau melakukan riset kuantitatif, maka harus ada kejelasan variabel apa yang mau kita ukur. Nggak bisa kita mengatakan mengukur segala hal. Terlalu besar, terlalu rumit, dan tidak akan bisa selesai. Artinya Anda harus fokus meneliti ke variabel tertentu saja. Nah, untuk mendapatkan konseptualisasi variabel, biasanya kita terbantu dengan membaca textbook, membaca artikel jurnal, melihat laporan riset, sehingga kita mendapatkan informasi tentang definisi variabel. Kalau definisinya ada, biasanya baru kita melangkah kepada instrumennya apa. Kalau misalnya ada orang yang pernah mengukur, misalnya tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah pada pandemi COVID, maka kita bisa adaptasi instrumen tersebut. Sehingga kita tidak perlu repot-repot mengembangkan item-itemnya. Itu lebih praktis biasanya dilakukan. Setelah itu data didapatkan, baru kita analisis lebih lanjut. Artinya dalam konteks riset kuantitatif selalunya adalah kita berbicara tentang variabel yang mau kita ukur. Nah, variabel yang kita ukur itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya mudah diukur. Kalau kita berbicara tentang pengukuran manusia, kita lihat misalnya seorang anak seperti ini, maka kita bisa mengandalkan yang namanya mengukur sifat fisik anak ini. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, volume tubuh, lalu suhu tubuh, dan selanjutnya. Untuk konteks aspek fisik, kita tidak kesulitan untuk mengukurnya. Karena kita mendapat bantuan dari fisika. Dia mengeluarkan berbagai alat ukur. Misalnya untuk tinggi, kita gunakan pengukuran tinggi yang standar internasional. Misalnya seperti sentimeter dan meter. Untuk berat, kita gunakan standar internasional seperti gram, ons, dan kilogram. Kita gunakan neraca. Nah, demikian juga untuk suhu, biasanya digunakan suhu seperti derajat Celcius. Nah, untuk aspek fisik, maka kita tahu bahwa ini tidak menjadi masalah kita meminta bantuan dari fisika. Nah, yang menyulitkan kita adalah pada saat kita diminta untuk mengukur sesuatu yang tersembunyi, mengukur sesuatu yang tidak terlihat, yaitu yang dimaksud dengan aspek laten. Nah, aspek laten contohnya seperti tadi mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dalam pandemi COVID. Nah, mengukur kepuasan masyarakat ini adalah aspek yang tidak terlihat. Tidak bisa kita menentukan hasil pengukuran hanya dengan mengandalkan observasi. Kita lihat orangnya misalnya, oh ini Anda berarti puas terhadap pelayanan pemerintah. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Itu adalah cara sesat kalau dipaksakan.
kalau Anda berbicara mengukur aspek laten, kita harus tahu bahwa aspek tersebut adalah sesuatu yang invisible. Oke. Jadi Anda harus mengetahui bahwa ini adalah hal yang berbeda dibandingkan kalau kita mengukur aspek fisik. Oke. Jadi untuk mengukur aspek laten itu tidak semudah kita mengukur tinggi badan misalnya. Tidak semudah kita mengukur berat badan. Nah, aspek laten itu terbagi dalam aspek kognitif, contohnya seperti tes matematika, lalu juga misalnya tes kemampuan bahasa asing, okay? Kemampuan memecahkan masalah misalnya. Ada juga yang dimaksud dengan non-kognitif, misalnya seperti tadi kepuasan terhadap kerja pemerintah, okay? Itu melingkupi persepsi, opini, sikap. Oke. Nah, yang jadi fokus kita adalah bagaimana kita menghasilkan kualitas pengukuran aspek laten. Oke, tetapi mempunyai kualitas yang teliti dan akurat. Oke, kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat, kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, kepuasan masyarakat, itu semuanya tidak terlihat. Tetapi hasil yang diinginkan adalah mempunyai yang namanya adalah ketelitian dan keakuratan. Oke? Nah, ini contoh bagaimana kita mengukur misalnya kepuasan konsumen. Oke, seperti Anda lihat, mengukur kepuasan konsumen tidak perlu diwujudkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk emotikon pun bisa. Oke, misalnya di sini ada dua jenis item pengukuran tentang kualitas fasilitas publik, oke, dalam hal ini adalah WC umum misalnya, seperti apa? Apakah kondisinya bagus atau tidak bagus? Jadi tidak selalu dalam konteks angka, tapi nanti ini bisa diterjemahkan dalam bentuk konteks angka, oke? Ini contoh bagaimana kita meminta kepada seorang pakar, misalnya katakanlah kita mempunyai suatu item, lalu item tersebut diminta dinilai kepada pakar, lalu pakar memberikan opininya, apakah sangat kurang, cukup, baik, sangat baik. Okay? Nah, apa yang kita dapatkan dari pandangan pakar itu adalah sesuatu yang sifatnya juga laten, yang tidak terlihat. Oke, artinya bisa dalam konteks seperti kepuasan konsumen ataupun menilai tentang kualitas item atau kualitas tulisan misalnya. Oke, nah kalau kita berbicara tentang karakteristik pengukuran, maka biasanya rujukan kita adalah rujukan dalam pengukuran fisik. Misalnya contohnya kalau kita mau membeli bensin bahan bakar di SPBU misalnya, maka acuan fisiknya harus jelas. Misalnya kalau mau mengisi bensin harus dimulai dari 0 misalnya. Oke? Karena ini menunjukkan yang namanya kualitas pengukuran yang baik, starting point-nya jelas. Oke. Contoh yang lain misalnya bagaimana kita menentukan panjang pohon yang berbunga. Kalau kita melihat 3 jenis pohon berbunga ini mempunyai tinggi yang berbeda-beda, oke. Tetapi kita dapati bahwa ternyata cara menjelaskan 3 jenis pohonnya itu menjadi sesuatu yang sifatnya universal. Contohnya, tinggi daripada A itu adalah 2 kali dari C. Oke, artinya kalau C menjadi patokan,
maka B itu adalah setengah kali dari C. Dan A itu 2 kali dari C. Oke? Dalam konteks pengukuran fisik, maka kita mendapati ini adalah hal yang logis, hal yang sifatnya masuk akal. Oke? Nah, kalau kita berbicara pengukuran fisik secara keseluruhan, maka instrumen fisika itu menunjukkan hal-hal karakteristik yang memang tidak bisa kita bantah dengan meyakinkan. Oke, misalnya Anda lihat di sini ada 4 jenis instrumen fisika yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, penggaris sentimeter, lalu jam tangan mengukur waktu, lalu misalnya termometer mengukur suhu, lalu neraca mengukur berat. Oke, kita mempunyai 4 jenis instrumen yang mengukur kemampuan fisik berbeda. Oke, nah kalau Anda perhatikan, walaupun dia mengukur 4 dimensi fisik yang berbeda, tetapi mereka mempunyai kesamaan karakteristik, kesamaan sifat yang berhubungan dengan kualitas pengukuran. Oke, saya ulangi. Di sini kita mempunyai 4 instrumen fisika yang berbeda, mengukur panjang, waktu, suhu, dan berat. Walaupun dimensi fisiknya berbeda, kalau kita perhatikan dengan teliti instrumen yang kita gunakan sehari-hari ini, dia mempunyai sifat, mempunyai karakteristik yang mirip satu sama lainnya yang menunjukkan kualitas pengukuran instrumen tersebut. Oke, nah bagi Anda yang belum pernah tahu kira-kira apa saja yang sama dari keempat instrumen fisika ini. Ada yang mau berpendapat? Oh, dipersilakan. Oke, monggo. Sama-sama ada angkanya. Ya, betul. Angka itu bukan konteks karakteristik, karena angka itu adalah hasil pengukuran. Oke. Oke, terima kasih. Mas Ivan, oke. Nah, kalau kita berbicara, oke, ini mungkin ada yang jawab, sorry. Oh, oke. Ini, oke, dia udah tahu nih. Oke, yang pertama tadi disebutkan bahwa menurut Mas Edi Fitriana itu memiliki starting point, oke, memiliki acuan yang jelas, oke. Nah, kalau kita lihat keempat instrumen fisika ini, mereka mempunyai titik nol yang jelas, 0 cm, 0 detik atau 0 menit, 0 derajat Celcius, 0 kilogram. Oke, suatu instrumen pada fisika dia mempunyai kejelasan titik awal. Contohnya seperti tadi orang yang mau beli bahan bakar di SPBU. Ada kejelasan titik awal. Oke. Nah, bandingkan kalau kita mau mengukur kepuasan konsumen. Di mana titik awal dari kepuasan konsumen di sini? Maka kita dapati tidak ada kejelasan. Apakah mulai dari kondisi yang jelek atau kondisi yang bagus, tapi tidak punya kejelasan. Oke, demikian juga pada saat kita bertanya sama pakar, kita memberikan 5 pilihan, sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, pertanyaannya di mana titik awalnya? Oke, artinya
Kalau kita berbicara dalam konteks pengukuran fisika, mereka punya kejelasan yang sangat saklek, strict, bahwa Anda mau mengukur sesuatu, Anda harus punya starting point yang jelas. Tetapi kalau kita mengukur yang sifatnya seperti kualitas item, ataupun misalnya seperti kita mengukur kualitas fasilitas publik, tidak punya kejelasan seperti kita mengukur panjang misalnya. Oke? Nah, artinya cara kita mengukur manusia itu ternyata ada kelemahannya dibandingkan cara kita mengukur dimensi fisik. Oke, tidak ada namanya kejelasan titik awal. Oke, yang kedua tadi disebutkan adalah adanya skala. Skala itu menunjukkan jarak yang sama. Oke, equal distance, equal interval. Kalau kita melihat jarak antara 0 ke 2 cm, maka 0 ke 2 cm ini sama seperti kita mengukur 3 ke 5 cm. Masing-masing dia menunjukkan jarak yang 2 cm. Kalau 0 ke 2 cm ini kita kalikan 3, maka jaraknya menjadi 0 ke 6 cm. Oke, itu adalah prinsip equal interval, equal distance. Harus ada dalam pengukuran fisik. Berat 2 kg beras dengan 4 kg beras, itu 4 kg pasti 2 kali lipatnya. Oke, nah bandingkan kalau saya misalnya mau mengukur fasilitas publik. Contohnya seperti kondisi jelek, oke, dengan kondisi sedang. Berapa jaraknya? Atau kondisi jelek dengan kondisi sangat baik. Kita tidak mendapatkan kepastian tentang jaraknya. Karena yang kita ukur adalah opini, persepsi. Dan kalau kita mengukur seperti kepuasan konsumen, kadang-kadang sikap. Ada orang yang misalnya melihat kualitas pelayanan publik itu sangat tinggi standarnya. Maka bagi dia mungkin apa yang dia lihat itu adalah kondisi yang jelek sekali misalnya. Tapi bagi orang lain mungkin itu dianggap sedang saja. Oke? Kalau kita berbicara tentang non-kognitif, persepsi, opini, sikap, maka kita dihadapkan dengan konteks yang tidak punya kejelasan jarak. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan skala sentimeter, ada kejelasan jarak. Bahwa jarak dari 0 ke 6 itu adalah setengah dari 0 ke 12 cm. Oke? Nah, dalam konteks fisika, maka kita melihat bahwa yang namanya starting point adalah hal yang penting. Lalu yang kedua adalah jarak yang sama, equal distance, equal interval. Yang ketiga adalah satuan. Kalau Anda mengukur panjang, Anda bisa menggunakan sentimeter atau inci, misalnya. No problem. Karena ada faktor konversinya. Kalau Anda mau mengukur waktu, Anda bisa pakai menit atau detik. Ada faktor konversinya. Bagaimana kalau kita mengukur kepuasan masyarakat misalnya? Apa satuannya? Kalau tidak ada satuan, bagaimana kita yakin membandingkan hal yang sama? Oke, nah konteksnya seperti itu. Dan terakhir adalah yang namanya bahwa ini adalah sifatnya linier, garis lurus. Oke, tidak mempunyai fungsi yang lain seperti fungsi kuadrat atau fungsi kubik. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan bahwa
cara kita mengukur manusia itu tidak seteliti dan tidak seakurat kalau kita mengukur besaran fisik. Oke, sedangkan kita mengukur manusia itu mempunyai konsekuensi yang luar biasa. Misalnya kita meluluskan mahasiswa, kita menaikkan pangkat seseorang, kita memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi. Oke, semua hal itu dimulai dari melihat hasil tes. Oke, kalau hasil tesnya ternyata tidak memberikan ketelitian dan keakuratan, bahayanya kita memberikan keputusan yang bisa jadi keliru. Oke, hati-hati bahwa cara kita mengukur manusia itu ternyata berbeda dengan cara kita mengukur fisik. Nah, bagaimana mengukur manusia itu bisa kualitasnya sama seperti mengukur sifat fisik? Oke, itu yang akan kita bahas tahapan selanjutnya. Oke. Yang berikutnya, Anda bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan definisi pengukuran dalam fisika, itu mempunyai tingkat ketelitian yang sangat tinggi, yang sangat baik. Misalnya mengukur panjang 1 meter. Oke? Tetapi untuk mengukur manusia, kadang-kadang kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Misalnya Anda mengandalkan persepsi Anda mengukur kecantikan. Oke, mana yang paling cantik? Saya Raisa, Pak. Oke, katakanlah Raisa cantiknya 10, yang pakai seragam cantiknya 8, yang pakai kerudung cantiknya 5. Setuju? Ibu Polwan itu paling cantik. Oke, Anda akan bilang cantik itu relatif. Nah, artinya jelek itu absolut. Lebih bahaya lagi. Oke, kalau kita berbicara dalam konteks persepsi, opini, sikap, maka kita tidak dapat ukuran seperti kita mengukur dalam konteks fisika. Oke, karena ini melibatkan sifat pengukuran yang baik, karakteristiknya jelas. Starting point, ada titik awal, lalu ada jarak yang sama, interval, ada satuan, lalu juga ada skala linear, garis lurus. Kalau kita membandingkan kecantikan, kita akan kesulitan. Titik starting point-nya di mana? Jarak cantiknya seperti apa? Oke, karena itu melibatkan opini dan persepsi. Tidak bisa kita anggap bahwa itu sesuatu yang sama seperti kita mengukur sentimeter misalnya atau derajat Celcius. Oke? Nah, kalau kita berbicara tentang jenis data, maka kita selalu dihadapkan seperti apa sih kita memahami angka. Oke? Nah, kita dididik dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi bahwa kalau kita punya angka, dianggap bahwa semua angka itu bersifat sebagai bilangan, mempunyai numerical value. Oke? Nah, kalau angka mempunyai numerical value, dianggap itu semuanya sama mempunyai sifat bilangan, bilangan integer, bilangan bulat, maka akan muncul kekeliruan seperti ini. Artinya walaupun ini menggunakan operasi aritmetika yang sederhana, penjumlahan, tambah, tetapi tidak membentuk bahwa ini jawaban yang benar. Nah, inilah pentingnya kita memahami jenis data. Contoh yang lain misalnya ini yang paling favorit digunakan oleh motivator. Motivator kan kadang-kadang dia selalu menggunakan kalimat-kalimat ajaib, misalnya sudah jelas sekarang tengah malam, tapi dia bilang selamat pagi. Itu kan luar biasa memanipulasi kita.
Nah, kalau kita berbicara misalnya tentang motivator-motivator, kadang-kadang mereka menggunakan jurus cocokologi yang keterlaluan. Oke, misalnya dia mengatakan dengan slide ini tidak penting punya keahlian, tidak penting punya pengetahuan, tidak penting mempunyai sifat kerja keras yang baik. Yang penting adalah punya sikap saja, karena attitude di jumlah 100. Oke? Itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal untuk kita terima. Karena tidak ada hubungan antara angka dengan huruf. Oke, dalam kampanye sebelumnya kan suka ada black campaign, misalnya menjelaskan antara kandidat tertentu dengan kandidat yang lain. Misalnya nama kandidatnya Bambang, dihitung B2 tambah A1 M13 tambah B2 dijumlahkan, kadang-kadang dihubungkan dengan misalnya kitab suci surat keberapa. Oke, dan itu menjadi hal yang istilahnya lucu gitu. Kenapa penjumlahan itu harus dihubungkan dengan kitab suci? Karena fungsinya adalah black campaign lah misalnya. Bambang ternyata itu adalah surat Al-Ahzab, maka jangan pilih dia karena akan mendapatkan azab. Oke, contoh lah. Oke. Untung saya punya nama kedua, setelah dijumlah ternyata Sumintono jadi surat Al-Ikhlas. Nah, itu pilihlah pemimpin yang ikhlas. Okay. So, hati-hati, cocokologi ini seolah-olah membius kita. Okay? Dan tidak selalu orang yang berpendidikan tinggi itu kritis. Pada saat mendapatkan hal seperti ini malah ikut-ikutan memforwardnya. Dianggap sebagai suara rakyat. Oke, hati-hatilah. Oke, Anda harus kritis, Anda harus skeptis. Oke. Oke, nah kalau kita tadi berbicara tentang riset kuantitatif, lalu kita mengumpulkan data dalam bentuk angka, maka kita harus tahu angka yang kita kumpulkan itu jenisnya seperti apa. Nah, kalau kita merujuk kepada Stevens, definisi tentang angka, maka dia membaginya dalam 4 kategori, yaitu data nominal yang sifatnya label, yaitu contohnya lelaki 1, perempuan 2, misalnya L1, P2. Tidak berarti bahwa perempuan itu adalah kondisi yang baik bagi manusia. Jadi semua lelaki nanti jadi perempuan. Itu bukan seperti itu hanya label saja. Oke? Misalnya rumah saya ada di Jalan Kartini nomor 50. Nah, Jalan Kartini nomor 50 itu bukan menunjukkan ini urutan ke-50 misalnya. Itu hanya menunjukkan alamat saja. Oke, angka di sana tidak bermakna sebagai bilangan. Oke. Nah, menurut Stephen bahwa kalau kita mengukur dari manusia, baik itu tes kognitif ataupun non-kognitif, maka konteksnya datanya adalah data ordinal. Oke, karena dia fungsinya lebih kepada mencacah, menghitung frekuensi, bukan mengukur. Nah, bedakan antara mencacah dan mengukur. Kalau mencacah, maka contohnya misalnya menghitung jumlah jawaban benar, itu mencacah. Siswa A misalnya dapat 8 jawaban benar dari 10. Artinya apa? Bahwa kemampuan A 8 benar, 2 salah. Itu adalah konteksnya mencacah. Oke? Demikian juga kalau misalnya menjawab pertanyaan, misalnya 30% responden tidak setuju dengan cara penanganan pemerintah dalam pandemi COVID. Nah, angka 30% ini lebih kepada mencacah. Oke, bedakan antara mencacah dengan mengukur. Kalau mengukur, maka kita berbicara seperti kita dalam konteks fisika. Oke, ingat, mengukur konteksnya fisika, yaitu ada titik awal yang jelas, ada jarak yang sama, ada satuan, dan dia mempunyai sifat linier.
kita tidak mendapati semua sifat itu kalau kita mengandalkan data ordinal. Oke, artinya data ordinal punya keterbatasan mau diapakan karena dia fungsinya hanya mencacah. Oke, hanya sebatas menghitung frekuensi. Nah, kalau mengukur kalau mengukur menurut Stephen itu adalah jenis data interval dan rasio. Interval contohnya misalnya seperti kita mengukur suhu. Kalau kita menggunakan suhu pakai termometer Celcius, maka angka 0 dalam termometer Celcius itu disebut angka 0 kesepakatan. Bukan angka 0 mutlak. Kalau angka 0 mutlak, maka kita berbicara jenis data rasio. Maka yang dimaksud 0 mutlak tersebut adalah suhu yang paling dingin di alam semesta, yaitu 0 derajat Kelvin. Oke. Nah, kalau kita mengukur manusia, artinya banyak keterbatasan, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa tidak mampu kita mengandalkan data ordinal sebagai data pengukuran. Karena ordinal mempunyai keterbatasan dalam hal menjelaskan. Karena fungsinya hanya untuk mencacah. Oke. Nah, ini misalnya satu kartun yang menjelaskan bagaimana data ordinal bisa jadi interval. Oke, ternyata penjelasannya dapat dianggap. Oke, terdapat beberapa artikel yang menjelaskan bahwa cara kita memperlakukan data interval itu bermasalah. Artikel yang sebelah kiri menyebut bagaimana kita menyalahgunakan data interval, abuse. Oke, itu kata yang sangat keras. Oke, apa yang dimaksud dengan abuse? Mencari rata-rata dan standar deviasi. Kalau Anda lihat ke bawah ini, mencari rata-rata dan standar deviasi tidak tepat untuk data ordinal. Oke, lalu artikel sebelah kanannya menjelaskan bagaimana skala ordinal adalah dasar dari kekeliruan. Ini adalah artikel-artikel dalam bidang ilmu kesehatan. Oke, mereka sudah meneliti sampai ke tahap ini. Kenapa riset-risetnya ternyata tidak bagus? Karena kesalahan penggunaan jenis data. Ini artikel yang juga sangat keras. Dia menyebutkan 7 dosa besar analisis statistik. Oke, ini sebagai informasi bagi Anda bahwa ternyata nanti ada di akhirat itu adalah neraka statistik. Oke, ilustrasinya di yang sebelah kanan. Oke, karena ada 7 dosa besar statistik. Oke. Dosa besar pertama adalah menggunakan analisis parametrik dengan menggunakan data ordinal. Contoh analisis parametrik, contohnya regresi, korelasi, t-test, ANOVA, ANCOVA, itu adalah analisis parametrik. Kalau itu adalah menggunakan data ordinal, maka itu tergolong kepada satu dari 7 dosa besar analisis statistik. Beresiko membuat Anda masuk kepada neraka statistik. Oke? Artinya ini menakutkan bagi kita sebagai peneliti. Oke? Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus aware, kita harus waspada, angka yang kita dapatkan tidak selalu bermakna pengukuran. Oke? Kenapa ini penting disebutkan? Karena cara kita memperlakukan data bisa menyebabkan kekeliruan analisis. Oke? Ingat, misalnya kita mengukur manusia, kita menentukan siapa yang naik kelas, siapa yang naik tingkat, siapa yang naik pangkat. Dasarnya adalah lihat angka yang mereka peroleh, peserta tes. Kita menentukan siapa yang dapat beasiswa, siapa yang tidak. Oke? Itu dasarnya adalah angka yang kita proses.
Nah, menurut Wright dan Mock, kalau kita mau mengukur manusia, maka 5 syarat ini harus ada. Dan kalau kita lihat, 5 syarat ini dengan kata lain adalah menjelaskan kualitas pengukuran fisik. Contohnya yang pertama, menghasilkan skala interval yang linear. Artinya harus ada skala jarak yang sama dan bersifat garis lurus. Oke? Lihat yang nomor 3, mendapatkan pengukuran yang tepat. Pengukuran yang tepat artinya ada kejelasan titik awal dan ada satuan. Oke? Ini tidak lain menunjukkan bahwa cara kita menganalisis data dari responden itu banyak ketidaktepatan. Oke? Nah, ilmu pengetahuan memberikan informasi pada kita, misalnya cara kita melakukan analisis data lebih banyak menggunakan pendekatan yang namanya teori tes klasik. Oke, nah teori tes klasik tentu digagas oleh Charles Spearman, ya, itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Lalu dikembangkan oleh orang seperti Lee Cronbach dan Thurston. Oke. Nah, kelemahan daripada teori tes klasik adalah bahwa dia memandang skor sebagai pengukuran. Oke. Lalu yang kedua, karena dia menggunakan skor sebagai pengukuran, maka produk yang dihasilkan disebut sebagai group center statistik. Dia lebih melihat kepada analisis keseluruhan data. Oke, artinya kalau kita mau menganalisis ke tingkat individu peserta tes, maka teori tes klasik ini tidak bisa menyentuhnya. Kalau kita ingin menganalisis ke tingkat individu item, juga dia mempunyai kelemahan dalam konteks tidak bisa menganalisis ke tingkat item. Oke? Nah, lalu ada orang yang menyarankan bagaimana kalau kita menggunakan yang namanya pendekatan probabilistik terhadap data yang sama. Ini yang digagas oleh George Rush dengan sekarang disebut sebagai pemodelan Rush atau Rush model. Oke, jadi dasar daripada pemodelan Rush adalah datanya sama, tapi cara melihatnya dengan berbeda. Oke, saya tunjukkan ilustrasinya. Contohnya seperti ini. Kalau ada soal matematika sebanyak 10 soal, dikerjakan oleh 4 orang yang berbeda, A, B, C, D. Kalau A benar 9, B benar 7, dan selanjutnya, maka kalau konteks teori klasik, maka A ini kemampuannya dalam mengerjakan soal adalah 90%. Oke, karena 9 bagi 10 garis 100%. Oke, C kemampuannya 50%, D kemampuannya 30%. Itu dalam konteks teori klasik. Nah, apa yang ditawarkan oleh pemodelan Rush adalah bahwa kita bisa menggunakan data yang tidak terlihat di sini, yaitu data jumlah jawaban salah. A benar 9, maknanya dia salah 1 soal, karena total soalnya 10. C benar 5, maka salahnya juga 5. Nah, apa yang ditawarkan oleh pemodelan Rush adalah bahwa kita bisa melapor yang namanya tingkat kesuksesan, probability of success, yaitu membandingkan antara jumlah jawaban benar dan dibagi dengan jumlah jawaban salah. Oke, jadi kalau kita mau mengukur tingkat kesuksesan si A, maka probabilitas kesuksesannya adalah 9 bagi 1. Tinggi kan nilainya. Tapi kalau
tingkat kesuksesan si B itu 7/3. Untuk C itu 5/5. Untuk B itu 7/3. Untuk C tingkat kesuksesannya 5/5. Untuk D probabilitas kesuksesannya paling rendah 3/7 dari 4 orang ini. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah tingkat kesuksesan dalam konteks probabilitas ini mempunyai sifat seperti pengukuran fisik, maka gunakan garis bilangan, yaitu garis bilangan probabilitas kesuksesan. Yang sebelah kiri itu tingkat probabilitas kesuksesannya paling rendah. Benar 1, salah 9. Yang tengah benar 5, salah 5. Yang paling kanan paling tinggi, benar 9, salah 1. Oke. Kenapa kalau benar 0 tidak disebut? Karena kalau 0 dibagi 10 itu nilainya 0. Itu bukan probabilitas. Oke. Kenapa betul 10 tidak disebut? Karena betul 10 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Semua bilangan, suatu bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke. Nah, yang kita perhatikan adalah yang bisa diukur saja, yaitu paling kecil kemungkinannya benar 1, paling besar kemungkinannya benar 9. Oke. Nah, kalau kita jembrengin garis bilangan seperti ini, maka kita dapati jarak antara benar 1 ke benar 2, 1/9, 0,111, benar 2, 2/8, 0,25, itu jarak benar 1 ke benar 2 itu berbeda seperti benar 2, 2/8, 0,25, ke benar 3, 3/7, 0,42. Artinya apa? Probabilitas kesuksesan tidak bisa menjadi dasar kita mengatakan bahwa ini punya kualitas pengukuran seperti fisika. Karena tidak memberikan jarak yang sama. Oke, demikian juga kalau benar 1 ke benar 5, jaraknya beda 4 jawaban. Benar 5 ke benar 9, beda jawabannya 4. Juga 0,11 ke 1, itu tidak sama seperti 1 ke 9. Oke. Nah, permasalahan ini dijawab oleh Ras dengan menggunakan fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma itu adalah menyamakan bilangan. Pada saat benar 1, yaitu 0,11, dilogaritmakan nilainya menjadi minus 0,954. Lalu logaritma 1 itu didapatkan dari benarnya 5, salahnya juga 5. Dilogaritmakan log 1 itu 0. Lalu log 9 itu adalah dari benar 9 bagi 1. Jumlah jawaban salah 9, logaritma 9 adalah positif 0,954. Oke. Nah, dari sini kita lihat angka yang ada itu menunjukkan kesetaraan jarak. Minus 0,954 ke 0 itu sama seperti 0 ke positif 0,954. Jaraknya sama. Artinya pada saat kita memperlakukan data mencacah, frekuensi dilihat dari konteks probabilitas dan dilogaritmakan memberikan kepastian jarak. Equal distance, equal interval. Lalu kita lihat di sini ada angka 0. Maka 0 di sini adalah yang dimaksud dengan titik awal, starting point. Konteks titik 0 di sini tidak lain daripada benar 5 dan salahnya juga 5. Benar 5 dan salah 5, maka 1 logaritma 1 adalah 0. Maka di sini
menunjukkan starting point-nya itu adalah kemampuan sedang. Oke, jumlah jawaban benar dan salahnya sama. Oke, ini garis lurus artinya bersifat linear. Dan proses transformasi data ini menunjukkan satuan, yaitu logaritma odd probability unit, sehingga disebut sebagai logit. Oke? Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mengukur manusia, itu bisa seteliti kita mengukur dimensi fisik. Oke? Yang perlu kita perhatikan, kita mengukur manusia itu mengukur aspek yang tidak terlihat. Oke, nah bagaimana mengukur aspek yang tidak terlihat mempunyai kualitas pengukuran yang baik? Caranya dengan memperlakukan data ordinal sebagai frekuensi, mencacah, lalu melihatnya dalam konteks probabilitas dan dilogaritmakan. Maka kita menghasilkan kualitas pengukuran yang sama seperti kita mengukur dimensi fisik. Oke. Lalu ini contoh bagaimana menghasilkan kualitas pengukuran dalam tingkat individu. Misalnya ini yang terkenal dengan sebutan right map. Yang sebelah kiri ini adalah menggambarkan sebaran kemampuan peserta tes. Makin ke atas itu adalah makin mampu, makin pintar. Makin ke bawah berarti makin tidak mampu, makin tidak bisa mengerjakan soal. Oke. Sedangkan yang sebelah kanan ini menunjukkan seberapa susah soal itu dikerjakan. Kalau soal nomor 4, nomor 10 itu menunjukkan soal yang sangat susah dikerjakan. Sedangkan soal yang posisinya di bawah, ini adalah soal yang paling mudah dikerjakan dengan benar oleh peserta tes. Artinya kita menggunakan satu skala yang sama, yaitu logit daripada hasil penskalaan, dan bisa diterapkan untuk orang peserta tes di sebelah kiri dan tingkat kesulitan soal di sebelah kanan. Oke. Nah, apa yang ditawarkan dalam konteks pemodelan RAS adalah bahwa kita punya keyakinan bahwa seseorang itu disebut pintar karena buktinya dari kemampuan dia mengerjakan soal dari yang mudah menuju ke yang susah. Kita menyebut seseorang itu lambat belajar karena kemampuan orang tersebut hanya terbatas mampu mengerjakan soal yang mudah saja. Oke, itu konteks tentang kualitas yang namanya tingkat keakuratan dan ketelitian menghasilkan kualitas pengukuran yang seperti itu, yang teliti dan akurat. Oke. Apa saja yang ditawarkan dalam pemodelan RAS ini, yaitu kita mengukur dalam konteks pengujian instrumen, yaitu aspek reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas tidak lain daripada cerita tentang banyaknya data, yaitu tentang variasi, tentang volume data. Makin banyak datanya, maka indeks reliabilitasnya makin bagus. Nah, dalam RAS menjelaskan reliabilitas bisa dengan 5 indeks sekaligus, yaitu reliabilitas item, reliabilitas person, dan alpha Cronbach, juga yang namanya separation item dan separation person. Separation maksudnya adalah pengelompokan. Suatu data yang baik itu artinya menunjukkan representasi pengelompokan. Tidak bisa hanya berdasarkan satu kelompok responden lalu kita menentukan nilai untuk seluruh populasi. Itu bisa menjadi bias. Oke. Nah, untuk reliabilitas seperti itu, yang berikutnya adalah yang namanya validitas,
yaitu validitas adalah tentang argumen. Anda harus jelaskan teorinya apa, baru Anda tunjukkan buktinya. Dalam RAS biasanya kita bedakan antara validitas di tingkat instrumen dan validitas di tingkat item. Kalau Anda menggunakan teori klasik, maka sebetulnya yang Anda lakukan analisis adalah validitas di tingkat instrumen, yaitu melihat apakah data fit kepada model, apakah konstruknya bagus, unidimensi, atau skala peringkat, dan skala peringkatnya dipahami. Kalau kita berbicara tentang teori klasik, biasanya mereka hanya menuju kepada validitas konstruk saja, yaitu struktur itemnya bagus atau tidak. Nah, keunikan daripada pemodelan RAS adalah yang namanya memeriksa validitas di tingkat item. Oke, dia meneliti apakah item itu punya kemampuan mengukur, how much, apakah item itu teliti mengukur, how precise, apakah item itu dipahami, how good. Kita juga tertarik apakah item itu bersifat adil atau tidak, fair atau tidak. Itu yang dimaksud dengan bias item atau different item functioning. Oke. Nah, yang ditawarkan dalam pemodelan RAS adalah menu untuk mengukur instrumen dalam konteks reliabilitas dan validitas. Oke. Saat yang sama juga mengukur validitas untuk person, sama seperti kita mengukur validitas di tingkat item. Oke. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya bagi untuk pagi ini. Terima kasih atas kesempatannya berbagi. Moga-moga bisa memberikan informasi yang berguna bagi Anda. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Monggo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang Sumintono sedikit banyak memberikan sebuah pencerahan pada kita bahwa penilaian untuk pengukuran sebenarnya dalam ilmu sosial harusnya tidak pada pengukuran tetapi pada pencacahan. Nah, ini yang seringkali ada sebuah bias atau pemahaman yang kadang-kadang sudah bertahun-tahun ya, tahunya yang ngukur kepuasan pelanggan, ngukur kepuasan pelanggan pakai parasuraman misalnya 5 dimensi, tapi dasarnya pakai apa? Titik nolnya itu di mana? Nah, ini yang kemudian juga muncul banyak pertanyaan. Saya mencatat ada 4 pertanyaan, Pak Bambang. Mungkin kita bisa langsung masuk ke berikutnya ya, sesi pertanyaan. Baik, di chat bisa dilihat yang pertama yaitu dari Pratama. Oke. Untuk kasus tingkat kepuasan biasanya nilai terendah itu diambil dari sangat tidak puas. Itu titik nolnya di situ. Apakah tidak sah jika peneliti menetapkan dari titik awalnya? Nah, ini sebenarnya tadi sedikit sudah dijawab ya. Tapi tidak masalah, nanti kita bisa ngulang. Apa dijawab satu persatu apa kita jawab langsung aja Mas ya? Langsung ya, oke. Yang kedua, apakah pemodelan RAS bisa digunakan untuk penelitian linguistik atau bahasa? Yang bertanya dari Febri Denny. Okay. Kemudian Pak Asriyadi. Bagaimana cara mengkonversi skor ordinal ke skor RAS dengan bantuan software untuk data yang banyak. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Edi Fitriana Afriza. Jika mengukur kemampuan kognitif dengan instrumen multiple choice dan SI, bagaimana pengukurannya, Pak? Oh, satu lagi. Tadi Pak Bambang bahwa RAS mampu menjadikan data ordinal menjadi interval. Nah, saya juga kenal dengan satu mode namanya successive interval.
yang dapat menjadikan data ordinal menjadi interval. Apakah beda ras model ini dengan meda successive interval? Nah, ada 5 pertanyaan. Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya coba jawab ya. Oke, yang pertama tadi dari Pak Pratama, kita menggunakan misalnya skala dari sangat tidak puas, netral, puas, ke sangat puas, itu yang dimaksud dengan sebagai skala ordinal. Skala tersebut sifatnya adalah hanya mengukur untuk frekuensi, mencacah. Tidak bisa menjadikan acuan titik awal yang jelas. Oke, kalau kita berbicara tentang pengukuran fisik, oke, maka pengukuran fisik dia mempunyai starting point yang jelas. Kalau misalnya Anda mengatakan sangat tidak puas sebagai titik awal, orang lain mungkin mengatakan titik awalnya bisa jadi dimulai dari netral. Orang lain lagi mengatakan titik awalnya dimulai dari sangat tidak puas. Nah, karena ketidakjelasan tentang titik awal, kita maka tidak bisa mengatakan bahwa acuan sebagai sangat tidak puas sebagai titik awal. Oke, ingat bahwa kita mengukur aspek laten, mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Nah, mengukur sesuatu yang tidak terlihat, maka kita harus mencoba mengubah data ordinal tersebut mempunyai sifat interval. Nah, sifat interval tidak bisa hanya mengandalkan probabilitas misalnya. Sifat interval tidak bisa dianggap bahwa dia dengan sendirinya mempunyai ada dalam skala ordinal. Oke? Nah, kalau kita mengatakan bahwa sangat tidak puas sebagai titik awal, maka itu tidak menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sifatnya empirik, karena itu hanya berdasarkan kepada asumsi peneliti saja. Oke, kalau kita berbicara data empirik, maka kita harus berdasarkan kepada respon yang banyak dulu, diproses, baru kita katakan ini berdasarkan pandangan orang. Seperti apa kita mengatakan ini adalah skalanya sangat tidak puas sebagai titik awal. Oke, ya, tidak bisa langsung kita mengatakan bahwa starting point-nya adalah sangat tidak puas. Oke, yang kedua dari Ibu atau Bapak ini. Oke, dari Ibu Febri mungkin. Oke, apakah ras model digunakan dalam penelitian linguistik bahasa? Faktanya, ras model itu berkembang sangat bagus dalam konteks language assessment, language testing. Oke, yang mungkin jarang kita dengar adalah pemanfaatannya di konteks di Indonesia. Oke, kalau Anda lihat ke paper-paper dalam jurnal ilmu bahasa, dalam konteks language testing, dalam konteks instrumen development, dalam konteks pelaporan hasil, sampai kepada konteks bagaimana mendeteksi adanya bias, mendeteksi adanya penilai yang tidak adil, itu semua pakai ras model. Oke. Nah, mungkin Anda bisa mencoba searching misalnya dalam bidang jurnalistik, berapa banyak artikel-artikel yang memang menggunakan pemodelan ras dibandingkan dengan yang pakai pendekatan klasik. Kalau dilihat asal papernya, mungkin yang pakai pendekatan ras dari Indonesia mungkin belum ada. Kalau dalam yang berasal dari Australia, Cina, Hong Kong, Singapura, Eropa, Amerika, itu mereka sudah menjadikan pemodelan ras sebagai acuan untuk language testing dan language assessment. Sangat banyak contohnya paper-paper yang menunjukkan keutamaan pemodelan ras dalam konteks riset-riset linguistik dan bahasa.
Oke. Dari Pak Muhammad Asriyadi, bagaimana cara mengkonversi skor ordinal ke skor ras? Yang tadi saya jelaskan itu hanya ilustrasi bagaimana kita melihat data mentah berubah menjadi skala. Oke? Kalau kita bekerja untuk data sedikit atau banyak, saat ini kita tidak menghitung secara manual, kita menghitung dengan menggunakan software, dengan menggunakan komputer. RAS diformulasi tahun 1960 dan baru populer tahun 70-an karena bantuan komputer. Karena kalau zaman 60-an dulu orang mau melakukan perhitungan, mencari tingkat kesulitan item saja, kalau Anda tidak hobi komputasi, ngitung sendiri, itu malas karena sangat banyak istilahnya itu analisis yang dilakukan secara manual. Nah, karena perkembangan komputer yang makin lama biaya komputasinya itu makin murah sampai gratis lah konteksnya, sehingga analisis dengan RAS itu berkembang luas itu tahun 80-an ke sini. 60-an belum banyak dikenal. 70-an baru dikenal sedikit, 80-an dia menjadi sesuatu yang sifatnya standar. Contohnya misalnya seperti menganalisis tes PISA, TIMSS. Kalau kita berbicara large scale assessment, maka kalau large scale assessment Anda tidak akan menggunakan teori klasik. Semua large scale assessment pakai item response theory dan RAS model. Karena kita berbicara tentang independence item, lalu independence test taker, kemampuannya. Artinya semuanya diproses dengan secara elektronik oleh software dan komputasi. Dari Pak Edi, bagaimana kemampuan kognitif untuk instrumen multiple choice dan essay? Sama saja, Pak. Kalau kita mempelajari pemodelan RAS, itu awal sekali pemodelan RAS memang hanya mengembangkan untuk tes dikotomi. Contohnya seperti multiple choice test. Satu jawaban benar dengan sisanya jawaban salah. Itu yang dikembangkan oleh George RAS. Lalu ada orang Australia yang mengembangkan rating scale analysis, rating scale model, namanya David Enright. Beliau masih hidup. David Enright itu mengajar di Universitas Western Australia. Kalau Anda mau belajar langsung sama dia, silakan. Nah, dia mengembangkan yang namanya rating scale model untuk analisis soal-soal seperti essay atau soal-soal seperti skala peringkat Likert. Kan itu ada 5 pilihan, maka itu adalah data di politomi, bukan dikotomi lagi. Itu no problem. Nah, bagaimana kalau mencampurkan antara data multiple choice dengan data essay? Nah, itu yang dimaksud dengan jenis RAS multiple rating. Multiple rating maksudnya ada rating yang sifatnya dikotomi, multiple choice, ada rating yang sifatnya essay, politomi. Nah, kalau digabungkan, maka kita tidak bisa menganalisis secara bersamaan. Karena kalau di dikotomi angka 1 itu benar, 0 itu salah, tapi di politomi angka 1 itu skornya 1 paling rendah dan 5 itu skornya paling besar. Maka nanti semua dikotomi itu jadi kemampuan yang rendah. Nah, analisis untuk multiple rating bisa dilakukan dengan yang namanya partial credit model. Di dunia ini, kalau kita mau menganalisis data multiple rating, hanya bisa dilakukan dengan partial credit model. Cara kita menganalisis data essay dengan skor total yang berbeda di setiap soal, kita hanya pakai jumlah lalu cari rata-rata. Itu cara yang tidak teliti mengukur kemampuan peserta tes. Yang baik adalah kita mengukur dengan menggunakan partial credit model.
Kalau Anda ingin tahu tentang partial credit model, Anda bisa baca di buku RAS yang asesmen pendidikan, yang covernya warna hitam, itu di bab keempat, bagian kedua. Itu saya jelaskan bagaimana analisis partial credit model dilakukan. Oke. Yang berikutnya ini dari Zoom Education, bagaimana melakukan transformasi data dengan RAS dengan metode lain. Oke. Dasar daripada kita melakukan analisis adalah yang harus kita pahami, kita menganalisis sesuatu yang tidak terlihat. Oke, kecerdasan manusia itu tidak visible. Apakah orang pakai kacamata itu cerdas? Kan tidak. Oke. Orang yang katakanlah rambutnya sedikit, apakah itu menunjukkan dia cerdas? Tidak. Oke. Kita mengukur seseorang itu cerdas atau tidak, misalnya seperti patokannya skala IQ lah misalnya, oke? IQ test, oke? Kita menganggap seseorang itu cerdas pada saat dia mengerjakan tes IQ, oke, dapatkan skor yang tinggi, oke? Nah, yang perlu kita pahami, skor dalam IQ itu sebetulnya kan kita mencari frekuensi jumlah jawaban benar. Oke. Nah, jumlah jawaban benar itu tidak dengan sendirinya mempunyai kualitas pengukuran. Oke. Nah, bagaimana mengakomodasi skala ordinal menjadi kualitas pengukuran? Maka banyak orang menggunakan berbagai pendekatan untuk mengubah kualitas data. Oke, sepanjang yang saya tahu, yang dianggap logis secara matematik adalah dengan pemodelan RAS, di mana data mentah itu dilihat dari aspek frekuensi, lalu dilogaritmakan. Oke. Nah, bagaimana dengan metode successive interval? Oke, kalau kita mau jujur, lihat logika matematika menggunakan successive interval. Nih, saya ambil contoh. Anda bisa dapatkan apa itu metode successive interval dengan di Google saja. Oke. Nanti kalau Anda Google dengan method of successive interval itu kadang-kadang unik juga karena itu hanya terkenal di Indonesia. Di negara lain tidak dikenal. Oke, kalau Anda lihat di browsing dengan Google itu yang muncul itu kebanyakan adalah web-web dari Indonesia, baik Google ataupun Google Scholar. Oke. Nah, misalnya ilustrasi ini, ada orang menjawab sangat tidak setuju. Oke, orang menjawab sangat tidak setuju itu kan persepsi dan opininya. Lalu kita kasih skornya 1, karena dia sangat tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, kita kasih skornya 2. Kalau dia netral, kita kasih skornya 3, dan selanjutnya. Oke? Nah, kalau kita menggunakan method of successive interval, angka 1 yang sangat tidak setuju itu melalui prosedur method of successive interval misalnya menjadi 0,9972. Oke. Nah, Anda bayangkan dari angka 1 menjadi 0,9972. Oke. Kalau suatu angka di belakang koma dalam konteks fisika itu menunjukkan tingkat ketelitian yang bertambah. Oke. Nah, kita harus ingat yang kita tanya itu adalah persepsi dan opini. Maka dia menjawab sangat tidak puas. Kita kasih label skornya 1. Dengan satu metode, maka dia menunjukkan tingkat ketelitian yang meningkat. 0,9972. Apa artinya? Secara logika matematika tidak mungkin mengukur sesuatu yang sifatnya laten bisa memberikan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Oke, contoh yang lain misalnya, kalau saya mengukur panjang pensil, dapat misalnya panjangnya 10 cm. Oke,
Nah, kalau saya ingin meningkatkan kualitas ketelitian pengukuran pensil, saya tidak gunakan penggaris, saya gunakan mikrometer. Pada saat saya gunakan mikrometer, panjang pensil yang tepat adalah 10,234 cm. Oke. Nah, perbedaan antara 10 cm dengan penggaris dan 10,234 cm dengan mikrometer pada saat saya menggunakan instrumen yang berbeda. Di mana instrumen mikrometer menunjukkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Nah, artinya kalau kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat seperti kecerdasan ataupun opini, sikap, dan persepsi, tidak bisa mengandalkan suatu model matematika sehingga meningkatkan tingkat ketelitian. Nah, itu yang saya pahami lah. Oke, saya kembalikan ke Mas Ivan. Oke, moderator, monggo. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Bambang Sumintono. Banyak sekali sebenarnya, ini ada pertanyaan lagi. Ada sekitar satu pertanyaan lagi. Bagaimana Pak? Ini tinggal satu ini. Tidak masalah, nggih. Oke. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan, kemudian nanti ada sesi pemberian sertifikat secara online kepada Pak Dr. Sumintono. Untuk itu, satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, bila ada keilmuan manajemen untuk mengetahui kinerja karyawan, contohnya dengan menggunakan 3 variabel, apakah bisa diimplementasikan dengan studi kasus tersebut menggunakan RAS model yang karena sebelumnya pakai rata-rata SPSS? Ini saya jawab bisa gitu. Monggo Pak Bambang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Tri Prasetyo. Oke, RAS pada dasarnya adalah alat analisis untuk pengukuran. Oke, nah apa yang ditawarkan dengan pemodelan RAS adalah kita menganalisis dengan berpatokan kepada yang namanya acuan normatif. Oke, biasanya kalau kita menentukan katakanlah tingkat kepuasan atau prestasi, selalunya kita menggunakan acuan yang sifatnya patokan. Misalnya, siswa dikatakan mendapatkan nilai A kalau skornya di atas 80 misalnya. Siswa mendapat nilai B kalau skornya antara 70 sampai 80. Nah, itu yang dimaksud dengan berdasarkan patokan. Oke. Nah, kelemahan dari pada acuan berdasarkan patokan itu adalah dia tidak bersifat empirik. Artinya, kalau skala yang sama diterapkan tanpa pandang bulu, mungkin bahwa yang namanya siswa di konteks sekolah yang mendapatkan kondisi yang lebih baik itu bisa mendapatkan skor yang A, sedangkan yang kondisi yang lain mungkin siswanya mendapati halnya tidak masuk kepada konteks patokan tersebut. Oke. Nah, yang ditawarkan oleh pemodelan RAS adalah dengan mengembalikan acuan berdasarkan secara normatif. Jadi nilai A di satu daerah misalnya kemungkinan besar akan berbeda dengan di daerah lain karena acuannya berdasarkan data empirik semua peserta tes di daerah tersebut. Oke, tidak bisa dipaksakan standar yang ada di Jakarta misalnya dipaksakan untuk semua daerah di Indonesia. Oke, karena karakteristik, kualitas, sumber daya dan selanjutnya pasti berbeda. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks misalnya pengukuran kinerja karyawan, kita bisa merujuk dengan menggunakan patokan yang ada, oke, ataupun Anda merujuk pada patokan yang berdasarkan kualitas karyawan yang Anda ukur, yaitu kualitas karyawan yang Anda dapatkan datanya. Nah, Anda bisa bandingkan kalau pakai patokan berapa orang yang lulus, kalau pakai acuan pemodelan RAS berapa orang yang lulus. Oke.
Nah, kalau kita pakai acuan seperti yang nilai rata-rata di SPSS, kita harus ingat bahwa kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Kita mengukur hidden, sesuatu yang sifatnya hidden, laten. Dan mengukur menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari data mentah, maka kita mempunyai kelemahan dalam konteks ketelitian dan keakuratan. Oke, kalau kita berbicara ketelitian dan keakuratan, maka bisa berdampak kepada yang namanya adalah kesalahan penyimpulan, kesalahan analisis. Oke, nah seberapa penting seleksi atau alat analisis yang Anda gunakan? Apakah memang Anda mau menyeleksi sangat ketat, sangat teliti, atau hanya mengidentifikasi saja? Oke. Nah, apa yang ditawarkan oleh pemodelan RAS adalah dia melihat data mentah memang fungsinya untuk mencacah frekuensi. Dan kalau ditransformasi dengan pemodelan RAS, maka kita mendapatkan nilai dengan menggunakan acuan normatif. Oke. Dan kalau menggunakan acuan normatif, maka kita mengklasifikasikan kualitas kinerja tersebut lebih adil. Tidak berdasarkan patokan yang misalnya sesuai dengan standar yang ada. Karena apa ya? Karena manusia jelas berbeda-beda. Apa yang Anda ukur di Jakarta berbeda dengan Anda yang ukur di Kota Malang misalnya, atau misalnya di Kabupaten Malang. Tidak bisa dianggap itu adalah sesuatu yang sama. Oke? Nah, bagaimana penyelesaiannya dalam pemodelan RAS ya? Otomatis Anda harus tahulah bagaimana membuat norming dalam konteks RAS model. Oke, lalu seberapa teliti Anda mengukur peserta tes tersebut. Oke, kadang-kadang yang perlu kita ketahui bukan hanya scoringnya saja. Kita juga kalau mengukur kinerja itu ingin mengetahui seberapa konsisten dia bekerja. Seberapa bagus dia menunjukkan kemampuan kognitif dalam konteks penyelesaian masalah misalnya. Kan itu semua bisa diukur. Kalau hanya mengandalkan scoring rata-rata, Anda mempunyai 3 orang dengan skor yang sama, maka Anda akan kesulitan apa di antara 3 orang itu siapa yang sebetulnya lebih berpotensi. Karena andalan Anda hanya kepada nilai totalnya saja, atau mungkin nilai rata-ratanya. Anda tidak bisa menentukan dalam konteks mengukur konsistensi misalnya. Oke, nah ini yang perlu kita istilahnya pertajam kualitas analisis, karena kalau hanya mengandalkan rata-rata, misalnya Anda tidak mendapatkan kepastian dalam konteks ketelitian dan keakuratan pengukuran. Jangan lupa kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat, dan kita mengukur dalam konteks yang menentukan nasib orang. Mendapatkan beasiswa, naik pangkat misalnya, lulus seleksi. Kalau cara kita menentukan hal tersebut secara tidak teliti dan tidak akurat, ya istilahnya kita berbuat zalim secara ilmiah. Dan itu kan berbahaya, karena ini menyangkut nasib orang. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Kembali ke Mas Ivan. Oke, monggo. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Bambang Sumintono. Banyak sekali sebenarnya ada pertanyaan lagi, namun karena sebenarnya ini adalah kuliah tamu yang hanya 3 SKS, Pak, 150 menit. Ini kalau ini mungkin sudah 2 jam ya, 120, berarti sudah 2 jam ini, dari jam 9, jam 10, dan jam 11 ya. Berarti sebenarnya masih ada 30 menit lagi bila berkenan Pak Bambang. Baik, mungkin ada pertanyaan. Bila tidak ada ya bisa kita selesaikan pertemuan kali ini. Mungkin ada sebelumnya. Oh ini, apakah ada sesi simulasi RAS menggunakan software? Nah, ini tadi disebutkan software apa ya?
Yang itu memang bisa saja sih menggunakan pemodelan RAS. Biasanya kalau untuk simulasi dengan software, emang enaknya sih face to face, bukan daring. Karena kalau daring, kalau online, kadang-kadang keterbatasan interaksi kita yang agak susah menjelaskan detail ini tahapannya, lalu bagaimana membaca data dan bagaimana interpretasi, yang itu perlu bimbingan langsung. Oke, kalau misalnya ada kesempatan, tentu dengan senang hati bisa saya lakukan lah kalau yang itu. Semua yang saya jelaskan konteksnya adalah analisis berdasarkan software, oke, tidak analisis yang sifatnya menggunakan secara manual, karena kalau sekarang kan hampir semua analisis statistik ataupun psikometrik ataupun pemodelan nggak ada yang saya tahu menggunakan cara manual lagi. Semuanya sudah pakai software. Oke, kalaupun pakai cara manual, mungkin kita perlu waktu 1 bulan untuk mengerjakan satu pemodelan saja. Dari mulai ngitung, dan setelah 1 bulan kita mungkin sakitnya 2 bulan, saking intensnya. Oke, jadi yang banyak software yang bisa dimanfaatkan. Oke, untuk RAS sendiri banyak pilihan software yang biasa saya gunakan namanya WinStep. Kalau untuk yang dikotomi, politomi maupun partial credit, kalau yang multi-rater saya gunakan Facet, oke, untuk multi-rater analisis. Di pasaran ada juga yang namanya Big Step, ada juga yang namanya Quest, Conquest, RAM. Oke. Pengalaman saya kalau untuk yang pakai Apple ada yang namanya Jamovi. Oke. Pengalaman saya WinStep itu softwarenya ringan, oke, tidak terlalu berat pada saat diinstal, oke. Fungsinya lengkap, bisa mengeluarkan hasil dalam bentuk angka maupun grafik, oke. Dan kalau kita memiliki license-nya itu sifatnya lifetime, jadi tidak diatur waktu. Kadang kan ada beberapa software kalau kita beli itu hanya boleh digunakan misalnya hanya 2 tahun. Kalau nanti mau digunakan lagi bayar lagi. Oke. Setahu saya WinStep termasuk yang handal untuk digunakan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya Anda ada beberapa pertanyaan, mau diskusi, silakan Anda kirim email sajalah. Dengan senang hati saya membantu Anda. Kalau Anda lokasinya berdekatan dengan Kota Depok, misalnya Anda tinggal di sekitaran Jabodetabek, silakan datang ke kampus saja. Anda tinggal kontak saya. Dengan senang hati kalau misalnya Anda perlu diskusi atau bimbingan, dengan senang hati membantu Anda. Oke, no problem kalau itu. Dan gratis ya. Nggak usah bayar sama sekali. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih. Saya pikir pertemuan kali ini bersifat pengenalan terhadap RAS model ini, terutama di non kognitif, yaitu di ilmu-ilmu sosial. Saya pikir ini sudah cukup sampai pada titik atas. Saya pikir ini juga perlu memang harus ada pelatihan-pelatihan lain yang workshop, yang bersifat workshop mungkin 2 hari, bahkan ada kemarin di Jogja sampai 3 hari ya Pak Dokter, sampai 3 hari. Memang beda ketika kita melakukan sebuah pelatihan yang secara online maupun dengan secara luring, yaitu bertemu langsung, karena bisa bertanya dan bisa memahami secara komprehensif. Untuk itu saya sampaikan bahwa terima kasih banyak pada Pak Dr. Sumintono yang sudah bersedia hadir di Universitas Muhammadiyah Jember. Sebenarnya hari ini masih libur, Pak, libur tasrik. Jadi sepi sekali saya di kantor ini sendiri. Nah, pada acara selanjutnya yaitu penyampaian sertifikat kepada Pak Bambang Sumintono. Kami mohon bersedia untuk menerima sertifikat dari kami sebagai sebuah apresiasi kepada Pak Bambang Sumintono yang sudah bersedia hadir pada hari ini.
Bentar. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang Sumintono yang sudah menyampaikan materi tentang kuliah tamu pemodelan ras model penelitian kuantitatif untuk ilmu sosial yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara daring tanggal 12 Juli 2022. Terima kasih Pak Bambang Sumintono. Baik, dengan pemberian sertifikat tadi berarti sudah selesai kuliah tamu pada hari ini. Mudah-mudahan Prodi Ilmu Pemerintahan ke depan akan melaksanakan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan berikutnya, terutama yang lebih bersifat luring, yang bisa bertemu dengan bertatap muka dengan Pak Bambang Sumintono sehingga bisa bertanya dan bisa mengeksplor kembali, terutama program WinStep dan Facet tadi yang sudah disampaikan. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan juga terima kasih kepada audiens yang sudah hadir, para dosen, para peneliti, kemudian ada NGO, ada LSM, dan juga para mahasiswa yang kami sayangi. Tentu saja tidak apa yang sudah kami sampaikan pada hari ini mungkin ada kekurangan di sana sini, kami mohon maaf secara pribadi maupun secara kelembagaan. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini Pak Kaprodi, Pak Ito Wicaksono. Selamat Mas Iwan. Terima kasih Pak Ito. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa sekalian yang sudah hadir bisa menulis absensi yang sudah kami bagikan di situ, dan insya Allah ada beberapa materi, terutama juga sedikit ada yang kami sampaikan berkaitan dengan materi pada hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Oke, log off. Yap, matur nuwun Pak Bambang. Monggo yang dipersilakan bagi yang ingin mendapatkan sertifikat yang akan kami kirimkan dalam 6 hari kerja, silakan untuk mengisi absensi pada hari ini. Dan juga di sana ada materi tentang hari ini, materi yang beliau sampaikan, juga ada program WinStep dan Facet yang bisa diakses sebenarnya karena itu gratis, bisa di-download. Untuk itu kami sampaikan terima kasih banyak pada Pak Kaprodi, kemudian dosen-dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bu Ria, Bu Putri, Pak Akbar, Bu Nina, Pak Bakti, Pak Edi, Pak Kahar yang sudah hadir, Bu Amalia, dan beberapa kawan-kawan yang banyak sekali yang hadir di sini, dan juga mahasiswa-mahasiswa. Terima kasih Pak Ito, Bu Ria. Monggo bisa diakhiri. Terima kasih.